wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosia Stuti dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita diberikan kesehatan sampai detik ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat-sahabatnya, para tabi'in tabiatnya, serta kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sangat senang karena bisa menyampaikan pidato saya yang bertema perkembangan ilmu pengetahuan teknologi di masa pandemi terhadap generasi muda Indonesia. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau bisa kita kenal dengan sebutan IPTEK saat ini sangat menguasai dunia. Hampir semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia setiap harinya memerlukan IPTEK. Dan semua yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari juga berasal dari IPTEK. Contohnya seperti pakaian, peralatan masak, dan peralatan sekolah dan lain sebagainya. Kehidupan manusia pada saat ini sangat melekat dengan keadaan IPTEK. Dan seperti tidak dapat dipisahkan, karena keberadaan IPTEK sangat membantu dan memudahkan pekerjaan manusia. Teknologi itu sendiri diciptakan bertujuan untuk membantu pekerjaan manusia. Oleh karena itu, dengan adanya teknologi, manusia merasa sangat terbantu. Perkembangan IPTEK telah mengubah dunia sebagaimana revolusi generasi muda pertama melahirkan sejarah ketika tenaga manusia dan hewan digantikan oleh kemunculan mesin. Di sini beberapa tahap yang dilakukan mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang kita kenal dengan IPTEK. Yang pertama, gunakanlah untuk hal positif. Cara menggunakan teknologi masa kini, yang pertama adalah gunakanlah teknologi untuk hal-hal yang positif, baik yang berkaitan dengan pekerjaan maupun komunikasi. Hendaknya kurangi penggunaan teknologi untuk hal-hal yang berbau negatif, seperti untuk mencela orang melalui sosial media atau untuk kejahatan. Selanjutnya, gunakan pada waktu dan tempat yang tepat. Dengan semakin canggihnya teknologi yang sekarang ini sangat berkembang, maka bukan berarti Anda bisa menyelesaikan semua pekerjaan semuanya dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Pada saat sedang belajar, gunakanlah teknologi sesuai dengan kebutuhan kita. Hindari penggunaan teknologi untuk hal-hal yang membuat pekerjaan Anda terbengkalai. Adanya teknologi bukan berarti menutup diri dengan orang lain di sekitar kita. Justru berupayalah untuk bisa menempatkan diri agar teknologi tidak membuat Anda jauh dari lingkungan Anda. Selanjutnya, gunakan sesuai kebutuhan. Kecanggihan teknologi memang sudah selayaknya dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, sebaiknya cara menggunakan teknologi masa kini Anda sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Jika memang tidak terlalu dibutuhkan, sebaiknya jangan menggunakan peralatan berteknologi canggih agar tidak sia-sia begitu saja. Terus, cara selanjutnya adalah meminimalisir dampak pada tubuh. Tidak dapat dipungkiri, dengan semakin berkembangnya teknologi, maka berbagai peralatan canggih pun banyak ditawarkan. Akan tetapi Anda perlu waspada dan perhatikan cara menggunakan teknologi tersebut. Cara menggunakan yang benar. Batasilah penggunaannya agar tidak memberikan dampak buruk terhadap diri sendiri maupun orang lain. Ternyata ponsel tersebut bisa berefek negatif bagi kita karena beberapa ponsel banyak mengandung radiasi yang sangat berbahaya bagi otak apabila diletakkan di dekat kepala ketika tidur. Oleh karena itu sebaiknya perhatikan atau
perhatikan cara penggunaan yang benar agar tidak terjadi hal-hal yang tersebut tadi. Selanjutnya, perlu kita ketahui bahwa iptek itu sendiri memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu yang pertama, munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat. Dampak hal ini yaitu guru bukanlah satu-satunya sumber pengetahuan, sehingga siswa dalam belajar tidak perlu terlalu terpaku terhadap informasi yang diajarkan guru, tetapi juga bisa mengakses melalui internet. Guru di sini bukanlah hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing siswa untuk mengarahkan dan memantau. Kedua, muncullah metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Dengan kemajuan teknologi, terciptalah metode-metode baru yang membuat siswa mampu memahami materi-materi yang abstrak, karena materi tersebut dengan bantuan teknologi bisa dibuat abstrak dan dapat dipahami secara mudah oleh siswa. Yang ketiga, pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Sistemnya bisa melalui beberapa aplikasi secara online, yaitu yang kita kenal dengan nama Zoom atau Google Meet. Yang keempat, adanya sistem pengelolaan data hasil penilaian yang menggunakan pemanfaatan teknologi. Dengan teknologi yang semakin canggih, memudahkan kita mengelola data terhadap penilaian. Selanjutnya yang terakhir, mudahnya melihat perkembangan dunia. Semua perkembangan dunia bisa kita lihat melalui teknologi. Kita tidak bakal ketinggalan sedikit pun mengenai perkembangan dunia, karena dengan teknologi semua bisa kita lihat melalui deteksi-deteksi yang dibagikan melalui teknologi. Kita bisa lihat dan kita juga bisa menggunakan teknologi tersebut untuk pengetahuan kita. Selanjutnya adalah dari dampak positif muncullah dampak negatif. Dampak negatifnya yang pertama, dengan adanya iptek, siswa menjadi malas belajar. Mengapa demikian? Karena selain memudahkan dia untuk mengakses materi, tidak lagi membutuhkan buku, karena semuanya ada di internet. Jadi membuat dirinya itu malas mengkaji secara otomatis di buku, secara manual. Intinya secara manual mencari di buku. Jadi membuat wawasannya itu kurang, karena kalau kita rajin membaca buku, itu akan membuka wawasan kita. Selanjutnya yaitu munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran, sehingga membuat siswa menjadi malas. Sama dengan yang pertama tadi. Intinya munculnya sesuatu yang memudahkan. Pokoknya zaman sekarang ini mencari yang praktis, yang simple, yang mudah, tanpa memerlukan pikiran yang memang matang dalam pemikiran, yang memang harus secara detail yang dari pemikiran kita sendiri. Karena di zaman sekarang ini perlu yang praktis, mudah, dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terus yang ketiga adalah tindakan penyalahgunaan teknologi saat ujian. Banyak sekali kasus seperti ini, tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Yaitu di saat ujian dia menggunakan alat teknologi untuk membantu dalam mencari jawaban. Ini sangat tidak boleh. Berarti dia tidak memfungsikan otaknya untuk belajar mandiri, tetapi dia menggunakan alat teknologi untuk membantu. Itu akan membuat dirinya kekurangan pengetahuan, karena pengetahuan yang dia dapat hanya melalui teknologi, tapi tidak dengan otaknya sendiri. Selanjutnya yang terakhir yaitu budaya bahasa mulai
tertinggal. Budaya bangsa mulai tertinggal, yaitu kurangnya membawa budaya bangsa kita sehingga lambat semakin hari semakin tertinggal di sini karena adanya teknologi yang semakin canggih, sehingga apa yang semakin update itu selalu ingin dilakukan tanpa memerhatikan budayanya masing-masing. Kesimpulannya yaitu bahwa teknologi sangat membantu dalam mendukung perkembangan diri pemuda, namun hal ini juga membawa dampak negatif. Dampak negatif ini yang harus kita minimalisir karena dapat merusak bangsa dan negara. Untuk terhindar dari dampak negatif sendiri, kita sebagai pribadi harus bisa menjaga keutuhan dan mengembangkan negara kita. Kita harus menggunakan teknologi secara bijaksana dan menciptakan hal-hal yang inovatif yang membantu negara untuk maju. Sebisa mungkin kita harus menghindari teknologi untuk menguasai kita. Kita harus menjadi seorang bijaksana dalam perkembangan di era globalisasi ini. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya minta maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.